Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Citra Febrianti, calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Pariaman. Pada video kali ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara Modul 1.1 Koneksi Antar Materi. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari Modul 1.1? Nah, sebelum mempelajari modul 1.1, siswa sering dipandang sebagai wadah kosong atau penerima ilmu pasif. Siswa dianggap sebagai pembelajaran yang homogen, pembelajaran sangat terfokus pada menghafal, pembelajaran pada dasarnya diarahkan oleh guru sebagai satu-satunya sumber informasi. Sebelum mempelajari modul 1.1, metode pengajaran yang dominan yang digunakan adalah ceramah. Manajemen kelas seringkali menekankan disiplin dan kontrol. Kemudian penilaian bersifat eksternal dan sumatif, mengandalkan tes dan ujian standar. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul 1.1? Setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari apa yang saya pikirkan dan lakukan selama ini belumlah tepat. Ternyata, pendidikan dan pengajaran merupakan dua hal yang berbeda. Pengajaran bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah pendidikan dengan cara memberi ilmu yang bermanfaat untuk hidup anak-anak lahir dan batin. Pendidikan berarti menuntun kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Maksud pengajaran dan pendidikan adalah memerdekakan manusia. Manusia merdeka berarti manusia yang hidup lahirnya dan juga batinnya tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Sebagai pendidik, guru harus membimbing anak didik sesuai dengan kodratnya, yakni kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah bawaan anak sejak lahir seperti budi pekerti, watak ataupun karakter. Sedangkan kodrat zaman adalah perubahan yang selalu terjadi dari waktu ke waktu. Pembelajaran waktu kita sebagai pendidik bersekolah dulu berbeda dengan pembelajaran dengan anak didik kita sekarang ini. Permainan anak dapat menjadi bagian pembelajaran di sekolah. Pendidikan yang berhamba pada murid, maksudnya pendidikan yang berpusat atau berpihak pada murid. Guru berperan sebagai fasilitator untuk membantu murid mencapai potensi maksimum mereka. Murid bukanlah kertas kosong, anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Tujuan pendidikan adalah menuntun, memfasilitasi, membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Menebalkan laku anak dengan kekuatan konteks diri seperti kodrat alam dan kodrat zaman serta budi pekerti dan juga sosio-kultural budaya daerah mereka masing-masing. Setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa saya seharusnya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, meliputi semua aspek seperti kognitif, afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Setelah mempelajari modul 1.1, saya berusaha memposisikan murid sebagai agen utama dalam proses belajar, mendorong partisipasi aktif murid dalam pembelajaran, menyesuaikan pembelajaran dengan minat dan bakat murid, melakukan penilaian secara menyeluruh, menunjukkan sikap peduli dan menghormati murid, berperan sebagai fasilitator dan pembimbing, komitmen untuk belajar dan mengembangkan diri, serta berkolaborasi dengan murid, orang tua, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menciptakan lingkungan belajar yang suportif dan inklusif.
Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Hal yang akan saya lakukan agar kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara diantaranya menyesuaikan pembelajaran dengan murid, menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, melibatkan murid dalam proses pembelajaran, mengembangkan diri sebagai pendidik. Terima kasih. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.